rencana untuk batal haji itu gimana? Ya namanya juga belum waktunya apa-apa. Emang dari pihak sananya yang membatalkan penyebabnya apa sih? Ya udah intinya belum waktunya aja. Kalau kita umroh juga berapa kali, kalau memang ini ya belum, ya anggap aja memang belum waktunya kan kita itu kan diundang ke rumah Allah ya belum waktunya. Tapi kecewa nggak sih? Itu kan banyak. Ya nantilah kalau pergi ya dikasih tahu, kalau enggak ya mungkin tahun depan. Selalu begitu. Berangkat haji ini kayak tahun Ya namanya juga kalau haji umroh aku percayalah kalau memang udah saatnya berangkat, kalau enggak ya masih ada hikmah. Saya kalau emang ya kalau balik lagi ya, kalau kita kemarin gembor-gembor untuk semua itu panggilan ya, kalau misalkan kita berangkat haji ya terbukti semuanya. Kalau emang belum saatnya belum, mungkin tahun depan kalau ada umur panjang ya. Tapi kalaupun sekarang berangkat ya sekarang. Masih di bandara Jakarta, Bandara Internasional Jakarta, di dalam pesawat, dan jadwal keberangkatan itu 5 menit lagi mau berangkat, gitu. Nah gitu, Bang Baim turun, minta naikin koper, turunin koper dari pesawat. Yang saya tahu ya istrinya lagi sakit kemarin itu, dirawat di rumah sakit, gitu. Saya nggak tahu sakit apa, intinya itu dirawat di rumah sakit, gitu. Saya dapat info ya, saya nggak terlalu tahu panjang lebar, saya cuma dapat info bahwa Paula sakit dirawat itu aja. Nah, pas di bandara kemarin, begitu pas malamnya Bayi mau pulang, Paula pulang ada, gitu. Capean kali ya, soalnya kan ada acara ya, waktu ada Ustaz Adi Hidayat juga, saya juga datang ke sana, saya lihat, waduh rame banget yang datang, ada Bang Andre Taulani itu bikin podcast, terus nggak lama kemudian ada si istrinya Anang Asanti ya, istrinya Mas Anang itu datang, terus Mas Hanung, terus Zaskia Adiameka datang, artis-artis itu datang semua gitu kan, bikin konten, mungkin kecapean ya itu masuk rumah sakit, itu sakit, tapi udah sehat, alhamdulillah udah sehat, sekarang udah sehat. Yang pertama begini, persoalan haji itu, jadi yang menjadi dasar ayatnya itu adalah walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan haji itu ya bagi orang yang mampu. Mampu itu tidak hanya mampu dalam hal finance, tapi juga masalah kesehatan, tapi juga masalah keamanan, juga masalah perjalanan. Jadi itu kompleks. Jadi ada kalanya orang mampu umpamanya tapi kesehatannya tidak mampu. Itu kan berarti tidak wajib gitu. Dan terlepas dari itu, ketika dikatakan walillah, itu memang benar-benar panggilan. Dan panggilan Allah itu ya ukurannya bukan uang. Maka atas kegagalan dan tidak berangkatnya Mas Baim ini menurut saya ya normal-normal saja itu. Maka saya nggak sepakat kalau ada orang mengatakan, wah ini Baim sih di Indonesia sukanya ngeprank, makanya dia diprank nih sama Tuhan. Enggak. Yang perlu diingat, tanah suci itu bukan hari pembalasan. Kalau orang bilang kita masih banyak dosa nih, kita nggak usah haji dulu deh. Justru kalau kamu merasa banyak dosa, kalau punya rezeki segera haji. Kalau sudah nggak punya dosa ngapain haji? Logikanya kan begitu. Jadi kembali kepada masalah panggilan. Tapi saya pernah ngajak Mas Dedi itu untuk umroh dan haji. Waktu itu, walaupun sampai sekarang belum berangkat ya dengan masalah kesibukan saja sih. Waktu itu saya bilang, yuk tak cariin endorsan supaya kamu bisa berangkat umroh. Dedi bilang sama saya, kalau seandainya saya harus berangkat ke tanah suci, saya nggak mau di-endorse. Masa gue ibadah di-endorse? Nah, kalau saya nggak tahu yang terjadi dengan Mas Baim ya, saya tidak akan komentari soal itu. Tapi yang jelas begini, kalau saya sarankan untuk teman-teman yang lain, masalah umroh dan haji ini sebaiknya yuk dengan kemampuan kita sendirilah, nggak usah di-endorse. Artinya bahwa ini kewajiban kita sebagai muslim. Kalau bisa, sebisa mungkin dengan kemampuan finance yang kita miliki, nggak usah berharap endorsan. Kira-kira begitu. Makanya kok saya itu muskil, artinya muskil begini. Kok ada kita umpamanya di endorse sama perusahaan travel untuk haji, memberangkatkan 5-10 orang umpamanya. Kok otak saya belum bisa menerima. Coba Anda bayangkan kalau per orang 500 juta, kalau 10 orang sudah 5 miliar.
Ya enggak? Keuntungan haji itu berapa sih gitu? Apalagi seumpamanya travel yang kurang bonafit atau kurang terkenal. Mau endorse seperti apa itu? Dan saya tahu keuntungan itu, perpeknya itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau keinginan-keinginan kita untuk minta fasilitas lebih, ya kita harus bayar lebih. Kalau saya, gitu. Kalau saya, contoh begini, bapak ibu yang saya berangkatkan, saya merasa zalim kalau saya memberangkatkan bapak ibu saya dengan tiket pesawat ekonomi umpamanya, karena mereka sudah sepuh. Maka ya mau nggak mau saya membayar lebih kepada pihak travel untuk mendapatkan fasilitas itu. Maka ini saya berangkat, 5 orang yang saya berangkatkan ya istri sama bapak ibu mertua, orang tua saya tak kasih bisnis semua. Bukan kok saya punya uang, tidak. Tapi saya membayangkan saya sendiri aja yang muda itu capek gitu loh. Apalagi yang sepuh. Dan kalau saya pengen mendapatkan fasilitas itu ya saya harus bayar. Ya kira-kira begitulah, gambarannya begitu. Tapi kalau kemudian kita minta fasilitas berlebih umpamanya, coba kita bayangkan dengan hajinya kawan-kawan kita yang reguler. Sudah ke masjidnya jauh, dari masjid ke penginapan hotel bisa 1 kilo. Kalau furodah, sejelek-jeleknya itu nggak mungkin lebih dari 200 meter, 300 meter. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.